Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan di dalam keadaan sehat walafiat di channel YouTube Zulkarnain. Saat ini saya akan membahas sebuah kajian tentang 18 manfaat berwudu dalam Islam. Sahabat, berwudu berarti mensucikan diri dari kotoran atau hal lain yang menyebabkan najis. Wudu wajib dilakukan oleh seseorang sebelum melaksanakan sholat wajib maupun sunnah. Selain dari itu, mengerjakan wudu juga disarankan di sela-sela aktivitas ketika Anda bepergian, tidur, dan sebagainya. Apabila Anda menjaga kesucian, maka insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-6. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, dan An-Nasai. Sahabat, sejatinya berwudu memiliki banyak keutamaan bagi kehidupan. Di samping membersihkan kotoran, inilah beberapa manfaat berwudu di dalam Islam yang banyak yang belum mengetahuinya. Sahabat, menghapus kejelekan, manfaat berwudu yang pertama, yakni dapat menghapus kejelekan. Dalam hadis yang dijelaskan, apabila seorang dari kalian berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia pergi ke masjid, karena semata-mata hanya untuk melakukan sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kirinya, melainkan terhapus kejelekan darinya, dan dituliskan kebaikan bersama langkah kaki kanannya hingga masuk ke masjid. Hadis riwayat At-Tabrani. Meneladani sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang gemar berwudu. Beliau tidak hanya berwudu saat sholat saja, namun juga di sela-sela aktivitasnya, termasuk saat hendak berzikir. Dalam hadis dijelaskan dari Ibnu Umar, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menyukai berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sahabat, mengangkat derajat Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengan Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatmu? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, maka itulah yang disebut dengan ar-ribot. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, yang manfaat berikutnya, didoakan malaikat. Berwudu yang dilakukan sebelum tidur juga memiliki manfaat yang luar biasa. Wudu termasuk amalan yang sebelum tidur, menurut Rasulullah, keutamaan wudu sebelum tidur malam, maka ia akan dijaga dan didoakan oleh malaikat agar dosanya diampuni. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti, lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena ia tidur di malam hari dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dicintai oleh Allah Ta'ala, siapa sih yang tidak ingin dicintai oleh Allah, Sang Rabb semesta alam? Apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang hamba, maka dia akan memerintahkan malaikat dan menyukai penduduk langit dan mencintai penduduk bumi. Sungguh indah, bukan? Nah, salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan memperbanyak wudu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam menghapus dosa, dalam hadis dijelaskan, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu kemudian mensucikan wajah, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya bersama air wudu atau bersama air tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua
kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut, bersama air wudhu atau bersama akhir tetesan air wudhu. Apabila ia mencuci kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya bersama air wudhu, bersama tetesan akhir air wudhu, hingga ia selesai dari wudhunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim tidur di malam harinya dalam keadaan berzikir dan bersuci, kemudian ketika telah terbangun dari tidurnya lalu meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah akan mengabulkannya. Yang berikutnya adalah bercahaya saat hari kiamat. Orang-orang yang senantiasa menjaga wudhu dan melakukan cara berwudhu yang benar, maka di hari kiamat kelak mereka akan datang dengan wajah yang berseri-seri. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kaki bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat, tahukah kalian bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya? Bukankah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, mereka umatku nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi, kedua tangan, dan kaki karena bekas wudhu mereka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, menjaga kesehatan mulut ini adalah manfaat yang berikutnya. Salah satu aktivitas yang dilakukan saat berwudhu adalah kumur-kumur. Nah, menurut hadis, berkumur sesering mungkin dapat menjaga kesehatan gigi dan gusi. Ini akan mengeluarkan sisa-sisa makanan dan kuman sehingga mulut jadi lebih bersih. Sahabat, yang berikutnya adalah menjaga kesehatan hidung. Gerakan berwudu bisa dikatakan sangat sempurna, membersihkan seluruh bagian tubuh dari atas hingga bawah, salah satunya hidung. Dengan membasuh hidung dengan air, ini akan membantu mengeluarkan kotoran yang ada dalam hidung, sehingga rongga hidung jadi lebih bersih dan sehat. Dengan demikian, pernapasan juga akan lebih lancar. Manfaat berikutnya adalah menjaga kesehatan telinga. Selain membersihkan kotoran dari mulut dan hidung, berwudu juga menyingkirkan kotoran dan kuman pada telinga. Anda tentu tahu bahwa telinga rentan menimbun kotoran. Apabila tidak segera dibersihkan, maka bisa memicu perkembangan kuman sehingga menyebabkan infeksi. Nah, berwudu ini adalah metode tepat untuk membuat telinga lebih bersih daripada menggunakan cotton bud dan yang justru dianggap berbahaya. Sahabat, manfaat berikutnya adalah menjaga kesehatan mata. Mata merupakan organ vital yang harus dijaga kesehatannya. Nah, salah satu cara melindungi indera penglihatan ini adalah dengan rutin berwudu. Air yang dibasuhkan pada wajah akan melunturkan kotoran serta kuman yang berada di mata dan sekitarnya, sehingga organ mata akan lebih bersih. Dengan demikian, resiko penyakit mata dapat dihindarkan. Manfaat berikutnya adalah membantu menghilangkan kuman dari tubuh. Sahabat, aktivitas yang Anda lakukan setiap hari, mulai bangun tidur sampai malam hari, tentu membuat tubuh menjadi kotor. Memegang benda ini itu terpapar debu dan polusi, belum lagi keringat yang bersemayam di tubuh. Semua itu tentu menimbulkan bakteri. Kalau sekedar mengandalkan mandi saja, pastinya tak cukup untuk menjamin kebersihan tubuh Anda. Nah, dengan wudhu secara rutin 5 kali sehari sesuai dengan jadwal sholat, bisa menjadi cara hidup sehat menurut Islam. Menjaga tubuh tetap bersih dan terhindar dari kuman. Sebaiknya Anda juga melakukan wudhu di sela-sela aktivitas juga. Jadi tidak harus menunggu saat hendak sholat. Sahabat, semakin sering Anda berwudu, maka resiko terserang kuman juga semakin bisa diminimalisir. Yang berikutnya adalah mencegah resiko kanker kulit. Sahabat, berwudu memang banyak manfaatnya. Selain mendatangkan pahala dan membersihkan tubuh dari kuman, berwudu juga bisa terbukti mampu meminimalisir resiko penyakit kanker kulit. Pernyataan tersebut dipaparkan dalam buku berjudul Prayer of Soap for Body and Soul karangan Mokhtar Salim. Beliau menjelaskan bahwa berwudu dapat menjaga keremajaan selaput lendir pada kulit, yang mana selaput lendir ini berperan dalam membunuh kuman dan mikroorganisme lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wudu bisa menjaga diri dari resiko kanker serta penyakit kulit lainnya. Yang berikutnya, membuat wajah lebih cerah. Walaupun tidak ada penelitian ilmiah menyatakan bahwa berwudu dapat mencerahkan wajah, namun faktanya Anda bisa melihat orang-orang yang baik agamanya dan senantiasa menjaga wudu, maka wajahnya akan tampak cerah dan bercahaya.
Berbeda dari orang yang ahli maksiat, biasanya wajahnya justru terlihat kusam, gelap, dan tidak enak dipandang. Maka itu kalau Anda ingin punya wajah cerah, nggak perlu repot-repot mengoleskan berbagai krim pemutih, cukup memperbanyak wudhu saja. Yang berikutnya adalah mencegah jerawat. Munculnya jerawat pada wajah dipicu oleh adanya kotoran dan minyak yang menumpuk di pori-pori kulit. Nah, apabila Anda malas membersihkan muka, maka otomatis kulit jadi rentan berjerawat. Dengan berwudu ini, kotoran dan minyak berlebihan pada wajah bisa disingkirkan. Kulit akan menjadi lebih bersih sehingga jerawat atau komedo bisa dihindari. Oh ya, berwudu ini lebih baik daripada mencuci wajah dengan sabun, sebab pemakaian sabun berlebihan justru membuat kulit jadi kering. Disarankan membasuh wajah dengan facial foam cukup 2 kali dalam sehari, selebihnya Anda bisa melakukan wudu saja. Menjaga ritme jantung tetap normal adalah manfaat berikutnya. Anda mungkin tidak menyangka ya bahwa faktanya berwudu memiliki keterkaitan dengan kesehatan jantung. Lah, ini didasarkan pada penelitian seorang dokter jantung asal Inggris bernama Ahmad Shauqi. Beliau mengatakan bahwa wudu terbukti dapat menjaga ritme atau denyut jantung tetap stabil. Dengan demikian, kesehatan organ jantung akan terlindungi dan aliran darah pun jadi lancar. Sahabat, yang berikutnya adalah terapi menghilangkan stres. Ketika stres dan depresi dengan datang melanda, Anda tidak perlu bingung untuk mencari cara mengatasi hal tersebut. Solusinya cukup satu, yakni berwudulah. Lalu lanjutkan dengan sholat dan membaca Al-Quran. Aktivitas berwudu ini terbukti dapat mengurangi pikiran yang stres ataupun perasaan sedih. Seorang pakar neurologis mengatakan bahwa saat berwudu, air yang ada pada jari tangan dan kaki bisa meningkatkan relaksasi pada sel-sel otak. Di samping itu, air yang dibasuhkan pada wajah juga akan memberikan sensasi segar. Dengan demikian, insya Allah hati bisa menjadi adem. Jadi itulah beberapa manfaat berwudu dalam Islam, dan secara medis semoga kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah dalam menjaga wudu sehingga kita akan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dan dalam menjaga kesucian. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.